Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today everybody? Semoga happy-happy aja ya. Ini ngelihat progres Bitcoin udah mulai reclaim $80.000 ongoing untuk testing ke CME gap yang terbentuk pada hari Senin kemarin. So, what is going on with the market today? Apakah Bitcoin akan totally recovery atau kita masih bisa lihat Bitcoin masih under pressure dari tekanan jual secara keseluruhan, terutama akibat dari stock market. Oke. So ya, kita detailing dulu teman-teman sekalian ya. Update terbaru ya adalah JOLTS job opening. Jadi kita ngelihat data forecast dari di compare dengan previous ya. Sebenarnya technically previousnya ngaco, direvisi, ternyata lapangan kerjanya lebih sedikit daripada yang diduga-duga. Ya diduga-duga lah ya, daripada hasil revisi, bukan hasil revisi ya, tapi hasil riset atau hasil survei di bulan lalu. Dan ternyata untuk periode bulan Januari, ya bisa dibilang ada penambahan lapangan kerja yang cukup lumayan. Di atas forecast ya, sekitar 7,740 million teman-teman. So, based on case tersebut, kita bisa lihat ya, yang terjadi pada Bitcoin di New York Open setelah rilis data itu sebenarnya sempat turun dulu, gitu kan. Kenapa turun teman-teman? Sebenarnya karena consideration-nya itu adalah jika seandainya angka ini naik, berarti kan Federal Reserve bisa bilang tuh bahwa sebenarnya ekonomi kita masih baik-baik aja gitu. Ya, but at the same time, ini juga menghilangkan kekhawatiran para pelaku pasar atas resiko resesi yang mulai digaungkan dalam beberapa hari atau minggu terakhir. Oke, so kalau kita lihat ya, setelah itu market start having a nice recovery, start rebound, and meneruskan struktur di time frame kecil ya, 15 menit, bahwa overall kita masih dalam keadaan bullish gitu. So yeah, this is could possibly creating higher high, higher low sequence, dan sekarang kita lagi testing nih di key level ya, dimana key level tersebut adalah previous high point dari pergerakan kemarin. Jadi kemarin itu kan posisi naik nih, liquidity sweep dulu sebelum akhirnya dia turun ya teman-teman sekalian. Maka di sini adalah high point yang kita bisa consider sebagai key level kalau kita pengen lihat Bitcoin create level atau dia naik ke harga yang lebih tinggi. Oke. Pada case time frame daily, seandainya pun ya kita bisa closing di atas $84.000 pada pergerakan minggu ini, kita tetap memperhatikan bahwa di atas itu masih ada trend line yang berpotensi menjadi resistance-nya, dan itu di kisaran level 90.000 sampai kisaran 88.000, tergantung ya nanti kita ngelihat dia reboundnya kapan gitu. Cuma kalau saya boleh berasumsi nih teman-teman ya, sebenarnya bukan kepentingan ya, data paling pentingnya adalah pada hari ini, lebih tepatnya nanti malam, yaitu core CPI ya. Kalau misalkan angka ini bisa dibilang sesuai dengan forecast or even better, yaitu di bawah dari forecastnya, maka itu yang bakal jadi momentum untuk market having a nice relief rally ya. Relief rally itu harusnya akan ngedorong Bitcoin untuk naik di atas 84.000, otomatis dia nge-fill CME gap yang terbentuk hari Senin, dan possible untuk retest ke level 88.000 atau $90.000. Oke. Jadi kalau saya nggak tahu ya teman-teman sering memperhatikan atau tidak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian tertarik ya, kalian buka datanya, kalian cek nih data CPI. Habis itu kita ngelihat ya dari data-data yang sebelumnya. Dan ternyata seringkali CPI itu menjadi data yang membuat momentum Bitcoin mengalami reversal. Oke, beberapa case seperti contohnya ya, kalau kita lihat di sini mungkin mulai dari September nih ya, 10 Oktober di mana angkanya 2,5%, forecastnya 2,3, ternyata 2,4% pada tanggal 10 Oktober jam 19.30 malam. Ya, ini kita tandain nih teman-teman. 10 Oktober, kemudian kita geser set. Nah, tuh ya. Ini 10 Oktober nih. Oke, ntar kalian bilang, tapi kan Vin itu pas momen-momennya Donald Trump gitu. Lagi hot ya, menjelang pemilu dan bla 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 gitu. Ya kan, tapi pemilunya November. Tapi kalau kalian lihat nih, Oktober tuh udah rally ya. Momennya dia reversal kapan? Tepat setelah data CPI. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian kita tambahin nih tanggal 13 November ya. Kita tambahin 13 November.
Ya kalau ini udah lebih nggak valid lagi ya technically, karena kita bisa bilang udah berbarengan dengan Trump ya, menang teman-teman sekalian. Tapi sekaligus ya ini kita abaikan dulu deh ya. Kita lanjut dulu tanggal 11 Desember, oke? 11 Desember nih, saya tinggal geser ya, 11 Desember, nah ini ya teman-teman sekalian, 11 Desember, tuh, the moment itu kita lihat dia turun, begitu data CPI dia naik ya. Ini data CPI 11 Desember angkanya 2,6 ke 2,7 loh. Padahal CPI-nya naik, tapi relatif mendukung buat market tetap stick dalam keadaan bullish. Kemudian pada 15 Januari, so kita bisa tambahin di sini pada tanggal 15 Januari. Nah, harusnya di sini tuh ya. A day before ya kita ngelihat pressure, kemudian during CPI day kita ngelihat market rebound. Kembali lagi dengan catatan ya, angkanya naik 2,7 ke 2,9%. Now, pada 12 Februari. Oke, 12 Februari nih teman-teman. Ya, ini the latest one. Kita lihat ya. Nah, 12 Februari. Well, actually 12 Februari not much ya of the movement. Kita ngelihat nggak banyak pergerakan. Market konsolidasi pada saat itu, dan bisa dibilang ini adalah konsolidasi terparah ya. Karena pada bulan Februari itu banyak banget informasi yang kita dapat dari Jerome Powell testify, kemudian ada Bybit hack, kemudian ada Donald Trump dan pasukannya ya dalam memberikan berbagai tekanan market lewat tarif. Tapi market konsolidasi gitu, termasuk CPI, dan itu artinya sangat menarik sekali kalau kita lihat market bisa steady di kisaran area tersebut. Nah, most of the time ya berlangsung ya yang namanya pergerakan rally itu a moment after CPI. So, personally I think ya teman-teman sekalian, kalau memang CPI-nya bahkan angkanya bisa di bawah forecast, dimana kalau kita mengacu pada data yang sebelumnya yaitu di PCE ya, itu kan turunnya lumayan banget tuh teman-teman. Kalau kamu ambil data yang di akhir bulan, kalau kita lihat nih tanggal 28 Februari sampai 24 Februari, ini ada data PCE nih tuh, dan angkanya sangat signifikan turunnya dari core PCE-nya yang di 2,9 ke 2,6, itu 0,3%. Kemudian PCE Price Index 2,6 turun ke 2,5%. Itu PCE. How about the CPI this week? Atau lebih tepatnya nanti malam. Nah, ini kalau angkanya benar-benar turun, biasanya akan jadi trigger market untuk having strong reaction ya. Kenapa? Karena CPI itu dirilis awal bulan, jadi mereka positioning sambil ya nanti lihat lagi PCE-nya kayak gimana gitu. Baru kita nentuin lagi Fed kira-kira bakal hawkish atau dovish gitu. Itu sebenarnya concern kita yang kita perhatikan saat ini. Nah, terlepas dari kondisi itu, malam ini pun masih hot nih teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat dari sisi sentimen tarif itu bener-bener uncertainty banget. Trump bolak-balik ngasih statement ya hari ini teman-teman. Dia bilang dia mau ketemu Rusia entah hari ini atau besok gitu kan. Kemudian juga dia ngomongin soal tarif nih terhadap Kanada. I'm looking at reducing tarif on Canada now ya. Ask if he would reduce that, probably so gitu katanya. Berarti mau dikurangin tarifnya nih di Kanada. Nanti nggak jadi gitu kan, tahu-tahu jadi gitu ya. Inilah teman-teman sekalian ya, hotnya di situ sebenarnya ya. Jadi masih sangat gampang banget nih untuk digoyang marketnya dengan hanya statement-statement Donald Trump aja. That's gonna be very very hot gitu. And another one yang juga cukup penting adalah dia mengatakan ya, I don't see a recession at all. Aduh ya, ngotot ya dia bilang ya, intinya gue gak lihat resesi nih, harusnya aman-aman aja gitu kan. Ya let's see lah teman-teman sekalian tuh. Kemudian tiba-tiba White House ya, 25% steel and aluminium tarif begins at midnight. Amazing gak? Ya, no exemption tuh artinya tidak ada pengecualian untuk tarif baja dan aluminium. Tadi katanya enggak ya, tiba-tiba iya gitu. Ya inilah ya teman-teman sekalian ya, permainan sentimen yang luar biasa diciptakan oleh Donald Trump. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya itu adalah strategi politik dia dalam ya menjalankan masa kepemerintahannya gitu kan. Dan dia pun kemarin memberikan statement loh, penegasan bahwa menurut dia saat ini stock market itu gak enak untuk dilihat lah, bisa dibilang kayak gitulah kalau kita sederhanakan atau secara bodohnya nih teman-teman ya. Pada dasarnya yang dia coba untuk tekankan adalah dia menjelaskan bahwa situasinya
yang dia lakukan saat ini itu untuk kebaikan Amerika secara jangka panjang. Intinya begitu. Jadi dia nggak mau cuman karena orang pengen ngelihat dia sebagai stock market presiden, ya dia harus baik-baikin gitu ya, supaya yang penting stock marketnya hijau atau bullish gitu. So ya kita nggak bisa salahin teman-teman, tapi in the end ya ekspektasi kita adalah market bisa bullish ya, bisa rally. So yeah, we still have another card ya, dimana kartu trump card, trump cardnya kita ya, atau kartu asnya kita gitu, atau kartu jokernya kita nih, yaitu statement Jerome Powell nih ya, yang bisa berubah jika seandainya inflationnya sesuai dengan ekspektasi atau turun gitu. Lebih bagus lagi sih kalau di bawah forecast ya. Kalau di bawah forecast, market besok harusnya bakal really rally dan possible untuk retest ke area CME gap itu udah pasti ya, karena udah deket banget gitu kan, kayak nggak masuk akal aja kalau misalkan nggak nyampe gitu. But at the same time kalian lihat ya, ini juga SNR, jadi harus hati-hati gitu. Ini adalah imbalance disertai dengan SNR, disertai dengan CME gap. So ya, very likely kita bisa melihat market having a reaction dari level atau area tersebut. Itu pertama yang kita note teman-teman sekalian. Yang kedua adalah kalau misalkan struktur internalnya dia shifting nih menuju ke bullish gitu. So kita lihat dia malah jadi kayak begini gitu kan. Ya, kamu bisa bilang di V-shape recovery and bla 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 gitu. Intinya yes, kita bisa lihat market tetap dalam keadaan naik. Dan oleh karena itu, jika itu yang terjadi, ya decision saya untuk berpikir bahwa it's a good area to sell short, sebenarnya it's a very good area gitu. Cuman considering dengan kondisinya saat ini, apalagi perubahan statement Trump ini sangat tidak memungkinkan sebetulnya ya untuk terfokus atau terkonsentrasi pada Bitcoin. Saya malah lebih happy kayaknya ngikutinnya di altcoins aja deh. Jadi saya lebih banyak screening di altcoins dan transaksi di altcoins. So kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini recent transaction kita di altcoins ya. I think ada satu ya yang sangat sedih sekali teman-teman sekalian ya. Kenapa sedih sekali? Karena luar biasanya ada satu setup yang saya execute, yaitu auction. Bener-bener clean banget. Ya, ini dari konsolidasi semalam, atau lebih tepatnya tadi pagi subuh ya. Saya bilang sama teman, guys ini konsolidasi, tunggu breakout for confirmation and then let's entry gitu ya kan. So we got the entry on the OB. Oke, di sini ada trend line. Kalau kalian lihat ada order block juga. So saya mention soal itu. Ini saya bilang cuman begini teman-teman ya. Auction tuh ya. Auction sudah sempat breakout ya. Sekarang saya coba enter long dengan risk allocation bla bla bla. Saya bilang lagi dapat panggilan alam teman-teman ya, karena saya lagi buang air ya. Jadi chartnya menyusul, saya bilang. Ya, this is what happened with auction. Okay? We have a nice rebound and then suddenly what happened with auction? Waduh ya. Meletus guys ya. Ini vibes-nya tuh udah kayak lagi old season atau lagi market bull run ya, yang dicari-cari oleh banyak orang gitu. Tapi pada intinya apa? Pada intinya altcoins bisa melakukan itu saat ini. So saya akan lebih interested untuk mencari setup di altcoins. Ya, for example kayak today kita dapat apa? Layer teman-teman. Layer pas banget ya mencapai 3R. Nggak full 3R tapi sebenarnya 2,75R udah dapat teman-teman ya. Tadi saya ngecek setup layer juga sukses gitu. We have another one ya, auction, dan ada move juga nih yang saya posting earlier today ya, mirip dengan move. Ini untuk layer, kemudian ini untuk move gitu. Setup agresif, entry, price action doing well, and move rebound, and then ya starting to profit taking and bla 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 gitu ya. So far so good gitu. Jadi market pun masih ada tuh ya beberapa yang ngasih setup ideal. Kayak misalnya layer nih tuh nyampe ya target saya gitu kan. But it's okay gitu ya. Saya sih pribadi udah take profit juga gitu. And gonna take a look ya for another opportunity probably tomorrow gitu. Dan fokus utamanya ya lebih kepada untuk trading scalping dulu jadinya untuk saat ini ya. Saya nggak terlalu concern banget on Bitcoin gitu. Intinya untuk saat ini struktur di time frame kecil 15 menit bullish ya udah kita ikutin dulu, kita lihat ya kira-kira gimana gitu. So far on the daily perspective yang kamu harus perhatiin juga Bitcoin bisa closing dalam keadaan bullish engulfing. So technically bullish engulfing itu datang dari area yang menurut saya nggak sembarangan gitu ya, tapi area penting yaitu imbalance pada time frame besar.
ya di weekly di situ kan. Dan tampaknya Bitcoin bisa rebound dulu gitu ya. Ini yang perlu di take note nih sama teman-teman biar saya nggak di ini ya. Nanti diserang lagi ya. Intinya adalah as long Bitcoin belum mampu break dari trend line, kita bisa expecting dia masih bisa testing sampai ke level 73.500. Ini seperti yang saya sampaikan di previous video. Ya, coba perhatiin teman-teman ya. Ini kalau misalkan saya balik chartnya ya. Kamu lihat ya pribadi nih. Saya tanya sama kamu, oke? Memang keseluruhan, kalau saya tanya kamu agree nggak kalau Bitcoin bisa begini? Ya kan? Potential dia create another lower low. Oke, Vin, gua agree dan bla 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 gitu. Oke, sekarang saya zoom in dan saya tanya kamu di perspektif 4 jam. Kamu ngelihat ini meyakini nggak kalau misalkan Bitcoin itu technically masih bisa loh untuk bergerak seperti ini, ya kan? Kenapa Vin kayak gitu? Karena high, low, low, ya kan? Di sini juga dia udah sempat creating higher high, so technically begini. Kalau dia retrace, ini possible apa? Possible higher low. Untuk dia begini kan? Nah, kalau saya balik chartnya, berarti technically kamu setuju nih bahwa kamu juga ngelihat ada potensi loh untuk Bitcoin itu bisa menciptakan malah lower high doang before dia meneruskan pelemahannya gitu, ya kan? Jadi secara psikologi kalau kalian agree ya Anda harus mengerti bahwa resiko itu tetap adalah resiko yang kita perhatikan untuk saat ini. Bisa menjadi opportunity, but at the same time buat teman-teman yang rencananya mungkin lebih kepada untuk scalping juga, ya itu bisa dimanfaatkan juga sebagai informasi gitu bahwa artinya Bitcoin masih bisa naik gitu kan. Dan kalau masih bisa naik, saya akan cari retracement-nya Bitcoin dan saya akan lihat altcoins yang juga retracement. Lalu saya cari posisi long yang ideal gitu dari beberapa altcoins yang terlihat menarik. Ya, mungkin bisa jadi TAO gitu kan tuh. TAO kalau kamu lihat tuh struktur bullish, right? Low high, high low, high low, high. Ya potentially berarti higher low before dia create higher high. More or less barengan tuh nanti koreksinya sama Bitcoin. Bisa jadi peluang nggak? Bisa teman-teman sekalian. Ya itu cara kita bisa manfaatin market untuk saat ini gitu ya. Mungkin belum ideal. Kalau kalian yang idealis kayak, udah gue maunya open posisi terus hold, pasti jadi 10x, 30x, 20, 50, 100x. Kayaknya itu belum waktunya sih teman-teman untuk saat ini ya. I think the more ideal scenario adalah kalian manfaatkan volatilitas harian untuk day trading. Karena kita saat ini bergantung banget sama sentimen. Dan sentimen pasar yang tercipta cuma datang dari Donald Trump gitu melalui tarifnya. Jadi kita perlu juga nih pengalihan ya, dan pengalihan itu kita bisa mengharapkan Jerome Powell untuk bantu kita memberikan clear direction ya terkait dengan kebijakan yang akan dia terapkan ke depannya. Okay, so that's gonna be the update dari video saya hari ini. Thank you very much guys for watching, dan besok kita jumpa lagi. Saya akan tambahkan video altcoins juga. Probably kita akan ngomongin soal Ethereum karena ini seru banget ya. Ethereum benar-benar under pressure, underwater ya, dan di bawah gerbang surga dan ya surga dan bumi ya, surga dan neraka teman-teman. Jadi ya, it's gonna be very important. And yeah, let's have a discussion about Ethereum ya besok. Okay, so God bless everybody and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.